Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya. Kali ini saya mau membahas tentang tradisi Imlek untuk Hong Kong ya. Jadi setiap tahun biasanya orang Cina ya ataupun Hong Kong, bahkan di seluruh dunia itu orang Cina akan merayakan hari raya Lebaran atau yang dibilang Imlek. Di sini saya akan membahas tentang Hong Kong ya, tradisi atau hal-hal apa yang dilakukan setiap Imlek dalam setiap tahunnya itu dan tidak akan pernah berubah. Jadi saya akan kasih tahu ke kalian ya, mungkin untuk kalian yang belum pernah kerja ke luar negeri nih, apalagi untuk pemula yang kalian belum pernah merayakan hari raya Imlek atau kerja ikut orang Hong Kong menjadi TKW Hong Kong dan kalian belum pernah merayakan hari raya Imlek ya. Saya akan sebutkan hal-hal yang biasanya kita lakukan setiap tahun saat Imlek atau mendekati Imlek ya. Jadi hal yang pertama, biasanya orang Hong Kong setiap menjelang hari raya Imlek mereka itu akan membersihkan rumah. Pokoknya bersih-bersih rumah, semua barang-barang itu dibersihkan, bahkan tembok-tembok itu dilap. Ada juga sebagian yang mereka itu membuang baju-baju atau barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan dengan maksud atau tujuan mereka itu membuang kesialan gitu ya. Jadi kita di saat membuang barang atau membersihkan rumah itu dengan tujuan kita membuang kesialan, semoga tahun depan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Kemudian untuk kalian juga yang harus tahu, biasanya kalau pas hari raya Cina pertama atau Imlek pertama itu ada sebagian yang orang Hong Kong itu tidak membolehkan kita menyapu. Jadi waktu hari Imlek pas hari pertama itu kalian ada yang tidak boleh menyapu, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menggunting sesuatu, tidak boleh mengelap-ngelap. Pokoknya intinya hari raya pertama kalian itu bebas, tidak boleh bersih-bersih apapun. Banyak banget kebagian orang Hong Kong yang seperti itu. Tapi ada juga yang orang Hong Kong yang tidak merayakan Imlek, mereka nggak menganut paham itu gitu ya. Mereka tetap menyapu, membuang sampah gitu. Tapi ada banyak mereka majikan yang memang tidak membolehkan menyapu, bahkan membuang sampah saat hari raya pertama dalam sehari itu ya, 1 kali 24 jam. Jadi nanti kalau kalian nyampe di Hong Kong, misalkan kedapatan majikan, kalian tanya nih, kalau pas hari raya pertama apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, karena beda majikan, beda pula aturan ya. Kemudian untuk hal yang kedua, biasanya setiap Imlek atau hari raya Cina itu identik dengan warna merah. Jadi jangan kaget kalau kalian akan melihat banyak banget di plaza-plaza atau segala bentuk makanan itu semuanya akan dikasih pita warna merah ya. Dan mereka pun mempunyai laci itu atau amplop itu semuanya warna merah, baju pun merah. Pokoknya semuanya itu yang berbau merah. Karena menurut kepercayaan orang Hong Kong atau orang Cina, warna merah itu adalah warna keberuntungan, warna kesuksesan. Jadi jangan heran kenapa simbol orang Cina apalagi untuk hari raya Imlek itu mereka memakai warna merah ya. Oh ya, untuk kalian di saat hari raya Imlek ya, pertama Imlek itu usahakan kalian jangan sampai memakai baju warna putih ya, karena kepercayaan orang Hong Kong atau orang Cina gitu, kalau warna putih itu adalah warna yang melambangkan kematian, kesedihan, pokoknya yang tentang duka lara, sakit hati gitu. Jadi intinya di saat hari raya Imlek hindari kalian memakai warna putih. Kemudian hal yang ketiga, tradisi Imlek yang pasti ada adalah angpau. Jadi angpau itu adalah selembaran uang yang akan ditaruh ke dalam amplop. Kemudian amplop itu akan dibagi-bagikan. Jadi itu pasti ada. Dan angpau ini kebanyakan warna merah ya. Jadi ibaratnya uang lebaran lah, uang saku. Cuma mereka menaruhnya itu di dalam amplop. Nah uniknya kalau untuk tradisi angpau ini ya, di Hong Kong ini, untuk mereka yang memberikan angpau adalah mereka yang sudah menikah. Kalau mereka yang belum menikah, mereka tidak wajib memberikan uang angpau ya teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui, angpau itu hanya diberikan untuk mereka yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, mereka tidak punya kewajiban untuk memberikan angpau. Nah, berapa besarnya angpau, Cek? Ya, tergantung mereka ya. Semakin dekat rasa kekeluargaan mereka, biasanya mereka akan membeli lebih banyak. Tapi kalau tidak, mereka biasanya akan memberikan sedikit. Hanya cuma sekedar simbol bahwa ini loh hari raya Cina. Jadi pastinya dikasih angpau ya. Kemudian hal yang selanjutnya yang biasanya dilakukan di saat Imlek adalah makan bersama, makan besar, makan keluarga. Pasti kalau hari raya Cina atau Imlek banyak restoran-restoran di luar itu yang sudah pada full karena udah di booking jauh-jauh hari, ataupun mereka yang makan keluarga itu cukup di rumah. Jadi jangan heran kalau kalian nanti
kerja ya, atau yang masih pertama di Hong Kong, biasanya mereka akan menyuruh kita masak-masak karena ada banyak keluarga, kerabat, sanak saudara yang datang ke rumah dan makan-makan. Ada yang sampai 5-7 orang, 10 bahkan 15 orang ya. Itu jadi kalau setiap Imlek pasti ada yang namanya makan bersama atau makan besar bersama keluarga. Kemudian hal yang selanjutnya adalah makanan pokok atau makanan wajib setiap hari raya Cina atau Imlek di Hong Kong adalah adanya linko, yang saya bilang seperti dodol, warnanya coklat ya, kayak jenang gitu, itu namanya linko. Lopako, itu wortel putih itu yang kemudian dibikin ya kayak bulat gitu, itu namanya lopako. Dan pasti kalau kalian makan di restoran di luar-luar sana, mereka pasti akan memesan steam ikan atau cheng yu, kemudian babi guling ya, babi yang dagingnya crispy. Kemudian ada banyak yaitu jeruk kecil-kecil gitu di Hong Kong, itu juga pasti akan keluar waktu hari raya Cina ya. Kemudian hal selanjutnya yang pasti ada setiap tradisi Imlek di Hong Kong adalah kembang api. Pasti setiap tahunnya kalau ada hari raya Imlek, pasti pemerintah akan mengeluarkan atau merayakan dengan pesta kembang api yang bisa memakan dana sampai miliaran rupiah ya. Jadi kalau kalian yang mau menyaksikan kembang api, kalian bisa pergi ya ke Tsim Sha Tsui sana, karena itu tempat yang pasti yang akan diadakan setiap tahun untuk merayakan pesta kembang api. Tapi kalau kalian tidak mau pergi ke sana, kalian yang rumahnya masih di pinggiran itu ya, Harbour City itu, entah itu Wan Chai, entah itu Admiralty, entah itu Nur Point, kalian akan tetap bisa menyaksikan dari jarak jauh untuk pesta kembang api. Hal selanjutnya yang biasa dilakukan waktu Imlek yaitu pailin atau silaturahmi ya. Jadi ada istilahnya, kalau kita itu lebaran di Indonesia kan kita istilahnya kita silaturahmi ya, bertamu ke rumah sana gitu. Jadi kalau Hong Kong bahasa kantonisnya itu pailin. Jadi setiap tradisi itu biasanya terutama mbah-mbah ya, untuk rumah yang mereka biasanya adanya nenek atau kakek, pokoknya yang ada unsur orang tuanya, pasti akan banyak tamu untuk pailin atau untuk bersilaturahmi, berkunjung karena lebaran. Dan untuk kalian, setiap ada tamu yang berkunjung ke rumah kalian atau kalian ketemu dengan siapapun, kalian wajib mengepalkan tangan seperti ini ya, dengan bilang Kung Hei Fan Choi, Kung Hei Fan Choi gitu ya, atau Sanin Phai Lo gitu ya. Hai Fan Choi itu artinya selamat menambah rezeki ya, ataupun Sanin Phai Lo itu artinya selamat lebaran ya. Jadi itu wajib. Jadi kalau kalian nih pas bangun tidur gitu ya, Imlek pertama nih, walaupun di dalam rumah kalian ketemu majikan, siapapun tuh, walaupun itu anak kecil, orang tua harus bilang Kung Hei Fan Choi, Sanin Phai Lo gitu ya. Kemudian hal yang dilakukan selanjutnya biasanya tradisinya adalah memotong rambut. Jadi jangan heran kalau biasanya kebiasaan mau Imlek itu entah itu laki atau perempuan, mereka itu pasti akan potong rambut. Dimana potong rambut itu disimbolkan dengan buang sial. Jadi ada kepercayaan kalau setiap setahun sekali kalian itu mau Imlek atau mau Lebaran, mereka pasti akan memotong rambut, menyemir rambut, pokoknya salon penuh, karena itu udah tradisi atau kepercayaan untuk membuang sial. Jadi itu tadi ya teman-teman, hal-hal atau tradisi yang biasanya dilakukan setiap tahun di saat orang Hong Kong atau orang Cina melakukan hari raya Imlek. Jadi kita sebagai umat Muslim ya, atau umat Islam, kita juga harus menghargai atau menjunjung kepercayaan mereka ya, dimana hal-hal seperti itu wajib kita lakukan ya. Oke, itu tadi ya teman-teman, hal-hal atau tradisi yang biasa dilakukan di saat kita merayakan hari raya Imlek Cina ya, di Hong Kong gitu. Jadi untuk kalian nih yang mungkin belum tahu atau belum paham, kalian bisa menanyakan ke majikan, apa sih yang harus dilakukan menjelang Imlek, apa sih yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Karena takutnya beda majikan, beda aturan, daripada kita keliru, karena hari raya Imlek atau hari raya Cina ini benar-benar hari yang mereka tunggu-tunggu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan di hari itu ya, karena itu namanya hari kemenangan gitu. Jadi kita wajib menghargai perayaan ini, karena gimana pun juga kita kerja ikut mereka. Istilahnya di mana kita pijak, disitulah langit kita junjung. Jadi kita harus saling menghargai kepercayaan mereka gitu. Oke, jangan lupa ya, Kung Hei Fa Choi, Kung Hei Fa Choi Sandikin Hong gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya video saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya yang belum tahu tentang Imlek itu apa sih gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.